Saya menjalani sebagai seorang pemimpin sebenarnya dulu tuh saya hanya berpikir, "Saya menjadi sales untuk apa? Saya menjadi pemimpin Hmm. untuk apa?" Termasuk dalam sales ini. Betul betul. Artinya potensi-potensi individu atau tim kita rupanya penting banget dikenali gitu ya. Iya. Sehingga kita nggak bisa lagi mengatakan, "Wah dia payah, nggak bisa berhasil mencapai target." Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Trisman. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Farid pagi hari ini? Alhamdulillah selalu luar biasa, Eee, Coach. Alhamdulillah Coach ya. Trisman gimana Oke, kabarnya? saya senang sekali pagi hari ini. Perjalanan tadi tuh, luar biasa ya. Jadi di tengah hujan deras, kemacetan Jakarta yang luar Iya iya biasa, iya. tapi tak membuat surut semangat pagi hari ini. Iya iya, sama Coach. Jadi excited banget hari ini, apalagi mau ketemu Coach Trisman. Wah, ini luar biasa kita, ngobrol-ngobrol, Coach, ya. Alhamdulillah. Iya Oke, Pak Farid, iya pagi hari ini kita akan, bicara dan ngobrol tentu saja dalam, program obrolan esensial iya iya, dan Coach. khususnya adalah sales for leader gitu Iya ya. iya. Dan Pak Farid ini kan punya pengalaman yang sangat, luar biasa ya, tiga Oke. puluh tahun Iya dalam iya. bisnis retail dan juga sales dan Di industri perbankan perbankan ya. ya Iya iya nasional. iya. Dan Iya ini, tentu saja kita ingin dapat banyak dari Pak Farid iya. selaku ya leader Iya yang iya iya. berkecimpung langsung selama tiga Iya puluh tahun ya iya di iya. dunia perbankan nasional ini, Iya 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 ya. iya. Benar Nah, benar. tapi sebelum ke sana saya tadi ketemu Pak Farid langsung, wow, eee, saya akan banyak hal nih, dapat Iya. dari Pak Farid ya. Selain itu juga saya happy-nya yang membuat saya happy adalah Pak Farid ini sama-sama orang Bandung dengan saya, ya. Dan, setelah tadi kita perkenalan singkat ya, saya pengen mendengar dulu dari Pak Farid nih, sebagai seorang sales leader ya, yang berkecimpung 30 tahun bahkan ya, eee, di perbankan nasional. Apa sih yang paling berkesan oleh Pak Farid, yang dirasakan oleh Pak Farid? Oke. Tapi sebelumnya mungkin ya Coach ya, Mmm, saya seneng lah ya mhm, hari ini ketemu sama Coach Risman tadi mmm, dan saya juga pasti akan banyak belajar. mmm. Saya tahu Coach Risman itu udah wah di dunia trainer itu udah dari kapan itu ya, udah Mhm. 20 tahun ya Coach ya. Iya, Itu wah alhamdulillah. itu luar biasa gitu. Iya iya. Ya dan, Mmm, memang, eee, kalau saya bicara mhm, tentang pengalaman saya di perbankan khususnya di sales gitu ya, mmm, ya memang mengalami satu suka duka, mmm, ya, satu tantangan mmm, yang, luar biasa. Tapi saya juga bersyukur, mmm, bahwa, perjalanan karir saya di dunia sales itu, mhm, ya saya alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan. mmm, Dari segi penghargaan, dari mmm, segi karir, mhm, jabatan, mhm, itu, banyak hal yang, saya merasa pribadi mhm, banyak hal yang saya, mhm, dapatkan gitu loh, mhm, mhm, Coach. Ya itu gambaran besarnya mengenai perjalanan saya selama 30 tahun dan akhirnya mhm, saya, dipercaya memimpin satu mhm, wilayah, mhm, di, Jakarta, mhm. ya dan itu selama kurang lebih 15 tahun Oh, terakhir 12 ini, tahun ya? ya 15 tahun ini Mhm, eee, me memimpin satu wilayah di iya, Jakarta dan sebelumnya juga di mmm, Sumatera, di Sumatera? di Sumatera itu, Wah, iya. perbedaan dong ya, Pak, antara culture Sumatera dengan di Jakarta. Berapa tahun, Pak, di Sumatera? Di Sumatera tuh 4 tahun, 4 Mas, tahun? di sana 4 tahun, Di ya. mana Sumateranya, Pak? Waktu itu region saya Mmm, itu seluruh Sumatera mhm, kecuali Sumatera Utara, kecuali mhm, Medan itu Sumatera mhm, Utara. mhm. Jadi memang saya dulu, eee, belum pernah ke Sumatera, Coach, Iya, ya, waktu penugasan itu. waktu penugasan Mhm, itu. Jadi pada saat saya dikasih tantangan, mhm, ya masuk ke Sumatera, sempat juga sih berpikir, "Bisa nggak ya, mhm, saya orang Bandung nih Coach, mhm, ya, mhm. masuk ke Sumatera yang katanya wah dengan berbagai karakter yang Iya, keras gitu loh, heeh, ya."
Tapi, saya bismillah, saya berangkat Mhm, ke Sumatera, tadinya dibilang hanya 1 tahun, 2 tahun, ternyata 4 tahun. Dan ya banyak hal yang saya, dapatkan dari mmm, prestasi-prestasi juga, ada gitu loh, mmm. coach, Jadi setelah itu. di Sumatera, ke Jakarta di Balik pusat ya, Jakarta lagi. dan 15 tahun sampai kemarin ya, hari ini Iya 2025 ya, iya, pokoknya 30 tahun. secara totalan saya Mmm, perbankan itu mmm, hampir 30 tiga tahun, puluh coach. tahun, Ya, mhm. hampir 30 tahun. Dan memang dari awal saya masuk tuh sales, Wah, ya. gitu ya. Jadi sudah memiliki, pengalaman yang sangat banyak ya, Pak Farid ya, Ya, dengan 30 kurang lebih tahun. begitulah, coach, Luar itu. biasa ini ya. Jadi kalau kita merujuk kalau pengalaman Pak Farid kan misalkan ke Sumatera, saya juga pernah pengalaman tuh Pak ketika penugasan pertama kali ke wilayah yaitu di Surabaya. Surabaya. Iya, penempatan trainer di sana. Nah, yang terbayang oleh Pak Farid kalau dengar Surabaya apa? Surabaya, apa ya, bonek. Bonek. Persis sama dengan saya juga. Jadi ketika pertama kali, wah bonek ya, dalam pikiran saya yang awam, yang mungkin, dilihat hanya di media aja, Iya. namanya bonek itu kan sesuatu yang mungkin, wah, apa namanya, membuat saya, tegang gitu ya untuk berhadapan. Tapi rupanya begitu tiba di Surabaya, tetangga-tetangga yang ketika saya pindahan itu, semuanya sangat baik, Pak, Betul betul sangat ramah. betul Seketika, stigma pikiran saya tentang bonek itu hilang. betul Tiba-tiba orang Surabaya itu orangnya baik-baik, betul. ramah-ramah, belum lagi kulinernya juga enak-enak dan Enak-enak. harganya sangat murah gitu Iya ya. iya iya. Oke, kembali dan akhirnya setelah 3 tahun, eee, betah tinggal di Surabaya, Pak Ari panggil saya lagi ke Jakarta Heeh karena Pak Ari 2013 itu, mendirikan SCT Consulting dan heeh. juga, ISQ Business School. Sehingga akhirnya saya, diminta untuk membantu SCT Consulting dan Oh, juga ISQ Business School saat itu. iya iya, luar Pertama kali biasa. berdiri kampus di Menara Waduh, 165 Pak Ari. luar biasa Coach Oke. ini, Nah, iya ini akhirnya, pengalaman itu ya yang membuat, iya Pak Farid sebagai sales dari awal sejak 30 tahun lalu hingga hari ini ya. Pak Farid, dan saya melihat portofolio bagaimana Pak Farid berhasil gitu ya, memimpin tim bahkan ratusan orang gitu ya, menjadi pemenang. Apa sih Pak rahasia yang, Pak Farid, lakukan sehingga bisa apa ya, Eee, memenangkan hati para sales atau tim Bapak itu loh, hingga akhirnya mereka jadi pemenang. iya Hmm, iya Coach. Eee, Memang kita memimpin atau hmm, menjadi, seorang sales atau memimpin hmm, tim sales itu hmm, harus diawali dengan ya kalau saya dulu belum ikut ISQ ya, hmm. belum ikut training-training lah gitu kan. Iya, Saya menjalani sebagai seorang pemimpin, sebenarnya dulu tuh saya hanya berpikir, "Saya menjadi sales untuk apa? Saya menjadi pemimpin hmm, untuk apa?" Ya, kenapa saya mau menjadi pemimpin, saya mau menjadi sales. Jadi saya berangkat dari situ dulu tuh, hmm, Coach ya. Nah, eee, kemudian berangkat dari situ, barulah saya mengaplikasikannya di, lapangan, jadi bisa lebih. Contohnya nih ya, kalau hmm, kita jadi pemimpin ya, lebih bisa memahami, hmm, bagaimana, setiap sales atau setiap tim itu hmm, dalam bekerja, ya. hmm. Karena prinsipnya itu saya melihat bahwa setiap orang tuh pasti punya potensi, Coach, Oke. pasti punya Hmm, potensi, hmm, ya. Nah, bagaimana kita mengeluarkan potensi itu, ya pastinya hmm, dengan kita membimbing hmm, mereka, hmm, dengan, melakukan coaching hmm, gitu, hmm, mau mau menjadi teman mereka, hmm, itu. Nah, itu yang, saya lakukan. Nah, ditambah juga memang kita juga hmm, dalam bekerja sehari-harinya, kita harus ada monitoring yang tepat, ya. Terus juga mengajarkan bagaimana kita punya product knowledge, hmm, selling skill itu pasti. hmm, hmm, Tapi memang, yang paling utama adalah bagaimana membuat mereka
menjadi sales itu untuk apa? mhm, Apa yang mereka ingin kejar? Nah, itu yang kita mhm, terus mhm, gali, mhm, ya, terus kita ciptakan ke mereka mhm, dari segi, mindset dan dari segi, mhm, keinginannya, mhm, yang, kita, terus lakukan gitu, mhm, gali lah, mhm, ya. Nah, itu besarannya sih sebenarnya Coach ya yang, mhm, saya lakukan ya, mhm, sehingga ya baik itu di sayanya mhm, maupun di tim itu juga, mhm, akhirnya bisa berhasil menjadi pemenang gitu loh menjadi Coach. pemenang ya. Ya, Saya iya iya, tertarik dengan kata-kata Pak Farid tadi ya, heeh, bahwa dalam memimpin kita harus bisa membimbing, iya iya, bahkan Pak Farid melakukan coaching, iya iya, mengenali potensi, iya gitu ya. iya iya iya. Ini seperti halnya kita sebagai orang tua ya Pak Farid ya. Karena begini, kita seringkali ya mendapatkan, ketika bicara sales, Iya, itu si sales itu dipaksa untuk selalu mencapai target, gitu. betul betul. Lalu leader-nya atau pemimpinnya mau nggak mau atau mau dia nggak mau tahu juga gimana caranya, yang penting lo mencapai target dan bisa melakukan penjualan dengan maksimal. Nah, Iya kalau iya, mendengar Pak Farid tadi, ini ada, perbedaan ya, iya, bagaimana cara pandang atau tadi bahkan Pak Farid menyebutkan tentang mindset ya iya seorang iya, leader bahkan seorang sales. Apa yang mau dicari, apa yang mau dicapai, kenapa itu pengen dicapai, gitu barangkali iya ya Pak iya Farid ya. iya iya. Bisa bantu hubungkan nggak, gimana sih itu, kok sampai si sales atau timnya Pak Farid itu bisa dapat hatinya hingga akhirnya mereka, menjadi pemenang, bahkan happy sebagai seorang sales? Itu ya. Mhm, Iya, eee, kalau kita mhm, bicara sales itu, yang pasti adalah yang saat ini ya, mhm, Coach ya, mhm, setiap perusahaan atau setiap pimpinan mhm. pasti menginginkan angka, Betul. pasti Mhm, menginginkan mhm, angka itu, mhm, ya. Tapi memang banyak, saya nggak bilang semua, mhm, tapi masih banyak mhm. orang hanya berfokus kepada angka, tapi Mmm, mhm. enggak berfokus kepada apa yang harus kita, lakukan terhadap tim kita, Ya, ya. iya iya, itu dia. Nah, itu Mhm, yang mhm. akhirnya kalau kita hanya fokus pada angka, ngelihat orang performanya jelek, wah dihajar Iya dia iya iya. segala macam gitu loh. Iya iya. Ya, Heeh, padahal kita lupa gitu loh ya, heeh. bahwa mereka itu harus kita bimbing, Mhm harus mhm kita mhm ajarin. Nah, mhm. dulu saya belum pernah ikut training-training gitu Mhm ya, mhm Coach mhm ya. Tapi saya hanya menyempertikan begini Coach, mhm. karena kan sekarang ada gap nih, perbedaan antara generasi nih Iya, Coach ya. betul betul. Generasi kita, ya Mhm. boleh dibilang kita ya Iya, Coach ya. betul. Kita kan masih Gen X ya. Gen X ya, dengan Iya, generasi, milenial Coach, milenial. ya. Nah, itu kan Betul. ada perbedaan. Mhm Nah, mhm kalau kita, memimpin dengan gaya kita waktu dulu kita diajarkan atau dipimpin oleh mhm orang tua kita mhm. dulu, ya, wah itu nggak masuk Coach, Nggak nyambung ya? nggak nyambung gitu ya. Mhm. Nah, saya hanya menyambungnya adalah Mhm mhm. kita di rumah punya anak, Mhm ya, bagaimana kita ngobrol dengan anak, mhm bagaimana mhm kita mengarahkan anak, mhm ya. Nah, saya terapkan mhm. di dunia kerja juga, ya. Oh. Jadi, saya nggak mau membedakan gitu loh, ya karena anak saya ya generasinya milenial, Mhm Coach, gitu loh, ya. mhm. Ya itu sih yang, saya lakukan, ya sehingga bisa nyambung tuh, Iya. ya bisa nyambung dengan, Mhm. tim sales di Iya. lapangan gitu, Coach, ya, Iya, kalau gitu. guru saya bilang tuh, Pak Ari tuh bilang begini, "Leadership is fathership." Pak Ari itu, memimpin ESQ itu tidak hanya sebagai CEO, Pak, Iya ternyata. iya. Dan rupanya apa yang dilakukan memberikan dampak yang besar. Contoh saat memberikan ketemu yang ulang tahun, diberikan coklat, gitu Iya ya, iya iya iya. menyapa, menyentuh bahunya, Iya bahkan iya. mungkin berterima kasih. Iya Dan iya. rupanya ini ternyata, membuat, si tim ini membuat merasa sangat, hidup seperti bukan di pekerjaan barangkali ya, Betul tapi seperti di rumah barangkali betul seperti itu. betul Dan betul. ini juga, dirasakan oleh saya bagaimana seorang pemimpin bukan sekedar mengejar target gitu Iya ya Pak iya Farid ya, iya iya tapi juga mengayomi, membimbing, mengajak bicara, iya seperti itu ya. iya. Nah itu Coach, Mhm itu yang mhm menarik Coach ya. mhm Jadi memang sekarang ini, mhm saya nggak bilang juga semua ya, mhm mhm tapi masih, ada yang mhm tidak, memperlakukan seperti itu. mhm Padahal ya anak-anak sekarang tuh
ingin disapa, mmm, ingin diapresiasi, iya, ingin diajak diskusi, mhm ingin mhm diakui keberadaannya. Nah, itu yang harus, dilakukan mhm sebenarnya. mhm, Angka nanti akan berjalan sendiri gitu loh, akan ya, mengikuti ya, akan Pak. mengikuti Mhm sendiri. mhm Nah, memang, saya lihat perlu adanya keinginan mhm dari para leader-leader saat ini tuh mhm untuk belajar, mhm ya, untuk belajar, untuk menambah ilmu gitu mhm kan. mhm Kalau saya sering mendengar gitu ya, "Wah, mhm. generasi yang sekarang tuh, susah." Sebenarnya saya pikir kurang pas tuh ya, Iya, bukannya susah generasi heeh sekarang, heeh. tapi generasi kitanya yang nggak mau belajar. Ah, oke. Ya, Mhm memang saya juga, sadarilah generasi milenial pun juga perlu belajar mhm. supaya ketemulah, di Iya tengah gitu kan. iya. Tapi ya kita juga, harus mau memulai untuk belajar ya, Iya, bagaimana, apa, mhm diskusi atau mhm beradaptasi mhm. dengan, para generasi yang, Benar. sekarang itu gitu loh, Coach. Jadi seorang leader itu bisa lintas generasi ya? Bahkan Bisa. sekarang bukan milenial lagi Pak Farid, Oh, iya, betul betul betul. Gen Z ya, Gen Z gitu bahkan ya. sekarang generasi alfa ya, yang kemudian mereka smart, mereka Iya pintar-pintar, iya ya iya. kan, generasi Z, generasi A itu mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas, kreatif gitu Iya ya. iya iya Nah, barangkali yang sering terjadi ini adalah saat betul kata Pak Fahri tadi ya, menarik bahwa rupanya banyak, orang memimpin dengan cara dia ketika dipimpin dulu, gitu iya ya. iya Nah, ini iya sering saya jumpai juga dengan iya klien-klien saya gitu ya, iya ketika saat diskusi, saat sesi coaching, rupanya ya tadi itu ketika, cara pandangnya mereka, "Saya berhasil seperti saat ini karena saya melakukan A, B, dan C." iya Dan iya. rupanya itu sudah tidak relevan dengan, Betul generasi yang berbeda, betul Pak betul Farid? betul betul Dan betul termasuk dalam sales ini. betul betul. Artinya potensi-potensi individu atau tim kita, rupanya penting banget dikenali gitu ya. Nah, Sehingga kita nggak bisa lagi mengatakan, "Wah dia payah, nggak bisa berhasil mencapai target." Wah iya gitu ya. iya iya Padahal dia orang yang boleh jadi punya, pembawaan yang, apa namanya ya, santun, iya iya tenang gitu ya. iya 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 Sehingga orang langsung berstigma atau leader boleh jadi berpikir, "Wah ini orang nggak punya, goal getter, nggak punya iya target, nggak iya iya punya dorongan yang kuat," gitu. iya iya Padahal di sisi lain, sisi humanis udah berbeda. Karena begini, sekarang ini kita sudah masuk ke industri 5.0. iya iya Kalau industri 1.0, 2.0, 3.0 itu kan bicara tentang industrialis gitu ya, iya iya kemudian iya teknologi, kemudian tentang, berbagai macam, sehingga akhirnya, kita melihat fenomena yang sangat maju iya dengan mesin, semua digantikan robot dan iya seterusnya. iya Dan rupanya dalam industri 5.0 ini kita kembali ke humanization, lalu kembali kita ke personalization juga, iya 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 kembali betul. kepada people, Iya dan iya rupanya mengenali kekuatan individu menjadi penting. iya Bahkan sebagai sales bisa, hebat dengan kekuatan dan talenta apa betul saja gitu ya. betul betul. Ini menarik ya, Coach, ya. Eee Memang kita kalau ingin menjadi seorang pemimpin yang berhasil gitu ya, Mhm itu kita harus mengetahui potensi mhm atau ya kalau kita bahasa sekarang tuh talent dari mhm yang, tim kita, mhm ya. mhm Setiap orang tuh punya talent masing-masing yang luar biasa mhm gitu loh, Coach, mhm kalau berhasil dikeluarkan mhm. potensi itu gitu Iya loh. iya. Nah, kemampuan untuk kita bisa mengembangkan potensi setiap, Mhm people ya, talent setiap people, berarti kan kita harus tahu dulu dia tuh mhm talent-nya apa, ya. mhm Seorang sales ya, semua talent itu bisa dipakai untuk menjadi sales yang hebat. Ya, jadi nggak semua orang yang kelihatannya, wah kerja keras gimana gitu kan, lembur mhm terus gitu ya, kerja keras dengan berbagai macam, aktivitasnya, mhm itu belum tentu bisa lebih berhasil dibandingkan orang yang punya tingkat kepedulian yang tinggi. Kalau kita bicara mhm dia punya, talent gitu ya. mhm Nah, itu, bisa jadi orang yang punya kepedulian tinggi pun juga bisa jauh lebih berhasil gitu mhm. loh. Nah, Iya. ini yang harus dipahami bahwa setiap orang tuh punya talent masing-masing yang bisa dimaksimalkan Mhm. ya untuk menjadi seorang sales yang hebat Iya. ya.
Nah itu menarik tuh Coach itu, Iya iya, ya. betul betul. Ya, Karena begini kan, banyak leader itu Pak, ya, kita menjumpai ya, leader itu hanya fokus misalkan bahwa seseorang yang punya dorongan, misalkan goal getter, goal pencapaian getter, target, iya wah pokoknya dia iya, kalau kerja signi itu luar biasa kerja keras gitu signifikan, ya. ya ya, Tapi rupanya kalau pandangan Pak Farid tadi, rupanya ketika orang membangun dan memiliki, yaitu salah satu domain dari talent daerah itu kan ada network ya, iya network, yang harmoni, harmoni, caring, caring gitu iya ya, iya kemudian iya, signifikan dan iya iya, seterusnya. Jadi Pak Farid juga meyakini bahwa mereka pun bisa menjadi seorang sales yang hebat ya Pak Farid betul. ya? Ya contoh saya lah ya Coach ya, Hmm. saya kalau melihat di ya ini kita jadi bicara talent DNA nih ya Coach ya. Iya. Saya punya, bottom Mhm yang yang mhm. bontot itu adalah self confidence. Ah, Saya kalau ngelihat itu menjadi, saya fokusnya ke situ, iya. saya nggak akan menjadi sales, Iya iya ya kan. betul. Saya nggak akan, Mhm. bisa tampil di mana-mana atau ketemu orang atau apa gitu, Bahkan ya. pencapaian yang luar biasa seperti saat ini ya, gitu. Betul gitu. Mhm Nah, makanya saya lebih fokusnya, oh saya tuh kan ingin memberikan dampak bagi mhm, orang, betul. saya ingin mengajak banyak orang untuk bisa tumbuh bersama, Mhm ya. Nah, mhm keinginan kuat itu jadi akhirnya mengalahkan yang mhm si, mhm self confident. Begitu juga ada orang yang sebenarnya punya, talent-nya adalah yang di, yang di, top 10-nya itu mhm adalah caring misalnya, mhm harmoni misalnya. Nah, itu bisa menjadi seorang sales. Nah, mhm kemampuan untuk membuat seorang harmoni, seorang caring itu mhm bisa menjadi sales berhasil, itu di pemimpinnya. Makanya mhm pemimpinnya nih yang harus mau belajar, ya, mau, belajar, untuk, bisa memaksimalkan atau memanfaatkan itu gitu, Nah Coach. ini kayaknya kuncinya Iya, Pak Farid ya, dari, percakapan kita, obrolan kita ini rupanya adalah bicara tentang kalau membuat Pak Farid menjadi saat ini, yaitu mindset-nya Pak ya, nah, gitu ya. Dan rupanya mindset seorang sales leader, seperti Pak Farid ini, bagaimana mau terus belajar, gimana mau tetap tumbuh gitu iya ya, iya, dan bahkan bisa membantu bukan hanya timnya, tapi orang lain yang menerima manfaat itu. Nah, rupanya ini adalah dalam lingkup mindset seorang sales leader, iya ya. iya 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 Dan rupanya ini yang membuat orang mau belajar, iya membuat leader mau, menerima feedback. iya 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 Sehingga iya. walaupun timnya adalah generasi Z atau generasi alfa, jadi ketika diberi feedback, nggak mudah baperan gitu ya, gitu Iya barangkali iya ya. iya. Ya Heeh, saya juga heeh, kilas balik lah ya, kenapa kok bisa saya sampai mhm, seperti ini gitu mhm, ya Coach ya. Dan saya meyakini sekali bahwa untuk menjadi sesuatu, menjadi, kita ingin berhasil, semua diawali dengan mindset, mhm, ya. Semua diawali dengan mindset. mhm. Seperti apa mindset kita, ya. Nah, kalau kita bicara, kalau kita baca atau kita mengetahui tentang mindset itu kan terbagi 2 kan ya, Iya, Coach, ya. mhm, Ada growth, ada fix gitu kan. mmm, mhm, Nah, memang itu yang menentukan kalau memang kita banyak di growth mhm. ya, nanti mungkin kita Iya, belajar lagi ya Coach ya antara, growth mindset dengan fixed mindset. fixed Tapi kalau mindset. kita sekarang melihat di growth mindset itu kan orang yang mau belajar, orang yang kalau dikritik itu menjadi satu masukan. Mhm, Tapi kalau di fix, dikritik itu adalah serangan mhm, ya, dia menerima, ya udah seperti sekarang aja, dia nggak terima tantangan gitu. mhm, mhm. Ada targetnya ditambahin, wah dia dia menyerah gitu kan, Iya dia nggak menerima iya iya, target, heeh, yang itu, mhm, yang dikasih yang lebih. Padahal kan kalau kita dikasih tantangan yang lebih besar atau target yang lebih besar, oh ini kan kepercayaan. Memang tidak mudah, tapi harus kita perjuangkan dan kita harus belajar nih untuk menerima mhm, tantangan tersebut dan berhasil gitu loh. mhm, Ya, nah memang semua diawali dengan mindset itu, mhm, mhm, dan ini yang saya terus tanamkan ke tim saya, mhm, dan bahkan ke diri saya sendiri mhm, gitu ya. Harus memiliki mindset yang pas, yang tepat, yang benar. Ya kalau dalam hal ini adalah harus memiliki growth mindset. mhm, Ya memang kita kalau mau bicara lebih panjang lagi adalah kalau terla ter terlanjur misalnya kebanyakan fixed mindset-nya, ya memang kan ada,
trik atau tips, bagaimana menggiring si Fix itu menjadi, growth ya, dengan Mhm, misalnya memberikan apresiasi-apresiasi kecil, mhm, itu hal-hal yang, seperti itu yang harus kita, lakukan. Tapi saya setuju sekali ya, semua harus mhm, diawali dengan mindset yang tepat, mhm, mhm, baru kita bicara mengenai, mhm, skill atau mhm, kompetensi, di mhm, ujungnya barulah kita harus punya mental, mhm, mhm, mental sebagai pemenang, mental mhm, juara, mhm, mental ketangguhan gitu mhm, loh. Nah itu satu rangkaian yang harus dimiliki untuk bisa menjadi, mhm, eee, mhm, istilahnya pemenang mhm, atau, memiliki, mhm, keberhasilan. mhm. Itu sih coach ya. Iya. Pak Farid, Heeh. selama sebagai sales leader, pengalaman apa sih yang pernah bikin, merasa tantangan ini kok, aduh, gede banget gitu tantangan, yang membuat kadang-kadang bagi seorang leader ini, eee, merasa berat atau bahkan mungkin, hampir ya, apa ya, berat dan apa ya, putus asa gitu ya. Pernah nggak mengalami situasi kayak gitu? Udah pastilah Mhm, coach ya, mhm, pasti, tantangan itu mhm, pasti selalu, ada. Ya mhm, kalau saya bicara tantangan yang mhm, paling berat adalah mhm, ya bagaimana mendevelop people, mhm, ya, bagaimana ah, mempengaruhi mereka, bagaimana mereka mhm, percaya mhm, bahwa kita mau tumbuh bersama, mhm, ya. Karena kalau misalnya kita di bisnis, saya apa, mengelola, mhm, bisnis atau pertumbuhan, mhm, dari, perusahaan yang mhm, diinginkan, mhm, mau nggak mau kita harus punya people yang kuat, ya. Nah, tantangan yang tadi sebenarnya yang paling, tantangan terbesar adalah bagaimana kita menghandle, people yang generasi yang sekarang itu adalah milenial. Itu tantangan terbesar. mhm, Nah, cuman balik lagi, ya dengan tantangan itu berarti kan kita punya satu peluang yang besar dan, terus terang harus mau belajar, mhm, ya. Jadi akhirnya saya belajarlah tentang ilmu growth mindset, saya belajar tentang, leadership, mhm, ya, saya belajar tentang ilmu coaching, ya. Itu karena saya melihat nih, kondisi sekarang ini ya mau nggak mhm, mau kita harus terus meningkatkan ilmu kita gitu iya, loh, kalau kita mhm, mau diterima atau bisa mempengaruhi, tim mhm, kita. Itu tantangannya sih iya Coach, ya ya, alhamdulillah lah ya, apa, banyak keberhasilan mhm. yang, didapatkan. Walaupun ya masih terus, harus banyak belajar sih Coach ya, untuk ke depannya Nah, itu. ini yang saya suka dari Pak Fahri Iya nih ya. Artinya dengan pengalaman 30 tahun, iya tetap punya dorongan untuk terus belajar ya. iya iya iya. Seorang learner gitu ya. Iya Oke, iya dan bayangkan dengan 30 tahun pengalaman ini ya, sudah membantu banyak tim jadi pemenang, iya iya berhasil, bahkan valuasi dari pencapaian pun kan selama 30 tahun luar biasa fantastis kalau saya, iya iya petikan itu ya, Pak iya Farid. Dan yang menarik tadi ada satu, bahwa Pak Farid bagaimana mau terus bertumbuh dan berkembang dengan growth mindset. Rupanya ini adalah dari cara pandang seorang leader seperti Pak Farid ini yang terus terbuka dengan segala kondisi dan tantangan. iya iya Milenial, Gen Z, Gen iya Alpha gitu ya, iya dan iya. mereka kan punya karakteristik yang beragam. Betul Dan betul. saat ini, para leader dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa seperti itu. Iya iya Cara pandang yang sering keliru iya. memandang setiap generasi ini, membuat akhirnya kita jadi leader yang ditinggalkan, betul ya Pak Betul Farid ya? betul Dan betul. ketika kita berhenti belajar, Iya berhenti tidak meningkatkan kapabilitas, iya iya kapasitas kita sebagai leader, maka bisa jadi, ketika pencapaian dimiliki oleh tim, iya. yang dilihat hanya sekedar angka gitu Pak Farid ya. Oke, Iya dan ini berdampak besar karena boleh jadi pencapaian benar, secara angka dia tercapai dan bagus, tapi boleh jadi tim kita merasa apa ya, belum merasa happy yang seutuhnya barangkali seperti itu ya. betul betul. Dan yang menjadi penting berarti di sini bukan sekedar leader itu mendorong untuk pencapaian target, Iya tapi iya juga ada sisi lain yang membuat si sales itu atau tim kita menjadi, dihargai dihargai. sebagai manusia, Iya gitu ya. iya iya Dan kalau memperhatikan seperti apa yang disampaikan Pak Farid, pengalaman ini ternyata membentuk timnya menjadi solid gitu iya ya. solid Lalu betul. mereka, Iya
happy dalam menjalankan peran dan tugas tanggung jawabnya ya, betul sebagai betul. sales gitu. Nah, artinya begini Pak Farid, setiap orang kan sales ya Pak Iya ya. iya Saya, kita iya sebagai orang tua, kemudian Pak Farid juga sebagai orang tua, sebagai leader, iya pimpinan, dan seterusnya, di tempat bekerja maupun di rumah, kan sales ya. iya 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 Dalam artian bahwa kita pun menjual kepada anak. iya iya. Menjual di sini adalah seperti misalkan bagaimana anak mau dan interest dengan, dorongan dari ayah atau Iya ibunya, iya betul ya iya, Pak Farid betul ya? betul. Hingga akhirnya mereka mau, "Oh oke," gitu. Iya, Termasuk boleh jadi dalam organisasi ya betul Pak ya. betul. Iya Misalkan, dunia profesional iya iya yang, sangat penting sebagai leader juga sama seperti Pak Fadil iya lakukan iya tadi, iya. bahwa mereka menjalankan dan mencapai target itu, dengan landasan, bahagia dalam Betul mencapainya ya. betul Nah, betul. rupanya ini tidak semua leader juga, memiliki mindset ini, Pak. Betul Karena betul. banyak, karena tuntutan-tuntutan Iya ya, iya iya. tuntutan organisasi, perusahaan, institusi, membuat akhirnya, leader hanya fokus kepada, angka. Angka. Betul. Kepada pencapaian secara ya logical, Iya intelektual, iya. atau material, Betul ya. betul. Padahal ada 2 aspek lainnya Iya yang sangat penting diperhatikan oleh para leader. iya iya Bila iya. bicara leader tentu saja kita bicara juga sebagai kita orang tua. Betul betul. Jadi bukan hanya tentang pencapaian angka secara IQ atau Iya logika iya atau material gitu iya Pak ya. iya iya Tapi ada 2 aspek lain yang sangat penting iya yang penting dimiliki oleh setiap leader, iya. Apa orang Mas? tua atau siapapun. Apa itu? Yang kedua adalah aspek emosional. Ah, iya iya Yang ketiga aspek spiritual. iya 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 Bila angka-angka, target-target itu adalah dimensi iya intelektual, iya angka ya, iya maka yang kedua ini juga lebih penting. iya iya Ya iya karena ia punya peranan yang, membuat dia eagerness-nya itu iya iya muncul iya adalah dorongan dari sisi emosionalnya. iya iya Bagaimana iya. ia mendapatkan pengakuan, Betul. penghargaan, Iya atau bahkan apresiasi. iya iya Tapi rupanya itu nggak cukup. iya 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 Karena iya. kalau dorongannya hanya emosional juga, rupanya itu yang membuat ketika pimpinan atau leader tak mengapresiasi, dia marah. Dia mudah mencapai target, tapi nggak diapresiasi, nggak disebutkan Iya namanya. iya. Akhirnya, motivasinya menjadi turun. Iya, Akhirnya happiness-nya juga menjadi berkurang gitu. berkurang. Iya iya. Atau bahkan apalagi kalau misalkan dia yang berusaha, berjuang, yang mencapai target, tapi yang diapresiasi orang lain gitu. Mungkin barangkali ini juga sebagai fenomena, bahkan mungkin terjadi beberapa kali, barangkali ya dalam Iya organisasi, yang membuat akhirnya, demotivasi pada tim. iya iya Berarti cukup nggak sekedar hanya intelektual dan emosional? Rupanya itu nggak cukup Pak iya Farid. iya iya Banyak kemudian, sales leader iya atau tim, ia tidak hanya mendapatkan target yang iya tercapai iya atau apresiasi, pengakuan, penghargaan, tapi juga ia memiliki dorongan internally motivated, iya yaitu dari aspek spiritual. iya iya Nah, inilah yang ketiga dan iya rupanya inilah dorongan yang paling besar. iya iya. Nah, Betul. dan ini tentu, yang membuat Pak Farid, saya, atau mungkin banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini ya, yang mendengarkan podcast Iya ini, tentu ada hal yang membuat kita, memiliki dorongan mau melakukan apa saja untuk sebuah tujuan. Karena iya. dorongannya adalah bukan hanya dorong oleh secara logika atau intelektual atau material, dan juga emosional, tapi juga spiritual. Spiritual. Iya Nah, iya kalau, kembali ke Pak Farid nih, iya seperti apa Pak Farid menyeimbangkan itu sehingga akhirnya dalam 30 tahun Pak Farid merasakan, bukan hanya, berhasil sebagai leader, tapi juga membuat tim menjadi seorang pemenang? iya. Coach, jadi memang ya sangat-sangat menarik Mhm, yang disampaikan itu, saya dari tadi, menyimak yang Coach sampaikan tuh saya jelas balik apa yang saya lakukan, dulu. mhm, Jadi memang betul ya, aspek spiritual itu nggak bisa kita, kesampingkan. Itu menjadi pondasi. mhm, Karena kalau kita memimpin dengan kurangnya aspek spiritual, mhm, kalau terus pada saat kita ngelihat tim kita, ya, nggak mencapai, mhm. langsung emosi itu. Emosi. Langsung kita marahin apa segala macam gitu ya. Nah itu memang harus dilandasi dengan aspek spiritual Mhm, yang kita mhm, harus
terus tingkatkan, Mhm, ya. Nah, betul, harus ada keseimbangan juga dengan aspek-aspek yang lainnya, ya. Itu memang nggak bisa dipungkiri itu, mhm, tapi memang, kembali saya juga ingin menyampaikan aspek spiritual itu menjadi satu pondasi yang, mhm, bagaimana kita untuk aspek yang lainnya supaya pada saat kita di lapangan, mhm, supaya pada saat kita membimbing tim atau mereview atau istilahnya memberikan coaching mhm, ya, itu bisa, diterima oleh mhm, mereka, mhm. sebagai, tim kita gitu loh, Mhm. Coach. Ya, jadi memang Iya, ya seperti itu sih, Coach. Ya, iya, iya, iya. ini menarik ya, eee, tapi tadi bila bicara spiritual ini, khawatirnya nih banyak yang mispersepsi tentang spiritual. Iya, iya. Nah, perlu kita garis bawahi, being Mhm. spiritual is different with being religious gitu ya. Iya, 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 betul, Karena betul, gini, betul. kita melihat bila bicara religius artinya ia bicara tentang ritual-ritual agama, Pak. Nah, iya, Jadi iya. spiritual itu bukan milik agama tertentu, Betul, gitu. betul. Tapi being spiritual something Iya, different with being iya, religious, iya, gitu iya, ya. Bila religius, ritual-ritual. iya, Kalau saya, Pak Farid mungkin seorang muslim, iya, maka bila kita melihat, religiusnya dari apa, sholat gitu ya. iya, Yang iya, iya, Kristiani mungkin pergi ke iya, gereja, yang Hindu Buddha tentu saja dengan ritual agamanya masing-masing. betul, betul. Tapi being spiritual itu adalah dorongan bagaimana ia melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, gitu Betul. ya. Sehingga, tidak jarang ya kita bisa lihat ya Pak, keprihatinan yang kita hadapi saat ini gitu ya. Iya. Orang pergi beribadah bahkan ke tanah suci, tapi lalu kemudian tertangkap KPK. Itu kan, eee, kurang spiritual apa kalau dilihat dari Iya, definisi sederhana. iya, Tapi rupanya ini yang membedakan antara religius dan betul. spiritual. Iya, Kalau spiritual itu berarti kan kalau Pak Ari bilang, apa yang dilihat dan yang tidak dilihat orang sama gitu ya. iya, 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 Bahkan Pak Ari bilang, "Pantang makan sebutir nasi yang bukan hak," ya, "yang iya, akan mengantarku pada api neraka," gitu kan. iya, iya, Itu, iya, spiritual. iya, Sehingga, ketika tidak ada orang dia akan terjaga, iya, ya, iya, iya, dan ini yang menjadi kunci gitu. iya, Dan rupanya ini, menjadi kunci bagi seorang sales leader. Bukan hanya tentang berapa target yang bisa gue capai, iya, bukan berapa pencapaian yang berhasil tim saya capai, iya, tapi rupanya adalah seberapa manfaat dan seberapa besar dampak dari apa yang kita berikan untuk iya, orang iya. lain atau masyarakat. Nah, Seperti itu. Coach Risman ya, kalau selama Mmm, ini Coach Risman menjadi trainer, mmm. kan sales juga kan Coach ya? Ada Betul. nggak pengalaman-pengalaman Coach Risman nih dalam, di dunia trainer tapi dihubungkan dengan, Iya. sales gitu Coach Risman? Iya ada, tentu saja Pak Farid. Jadi bila saya sebagai seorang trainer Ya, dan dalam mindset-nya seorang sales adalah saya akan ajak banyak orang untuk heeh, mengikuti program-program yang tentu saja akan memberikan pengaruh positif bagi hidupnya dia. Sehingga dalam pikiran saya bukan tentang berapa yang saya dapatkan, tentang bukan berapa yang akhirnya pencapaian secara material kita raih, iya, tapi adalah saya kok pengen dia bisa hidup lebih bahagia, hidup lebih tenang, iya, dengan berbagai tantangan iya, masing-masing kan iya, iya, berbeda-beda ya. iya, iya, Tapi bagaimana menghadapi itu bukan oleh dorongan aspek, intelektual atau material atau bahkan emosional, tapi mhm. aspek yang ketiga. Sehingga dari situ kan berarti saya juga seorang sales ya Pak Farid ya. Artinya ayo ajak, ayo Mhm, ikut gitu kan. Dengan begitu bahkan ketika berdiri di hadapan audiens atau peserta training pun, yang saya pikirkan adalah bukan tentang, kompensasi yang saya terima atau pengakuan penghargaan, lalu kemudian ucapan, peserta yang bilang, "Coach terima kasih ya." mhm, Bukan hanya itu, mhm, tapi adalah dalam pikiran saya, materi yang saya sampaikan, sharing yang saya berikan, feedback yang kemudian selama sesi itu, ditunjukkan, bukan iya, tentang diri saya atau apa iya, yang saya dapatkan, tapi rupanya adalah yang saya yakini adalah apa yang saya bisa berikan manfaat untuk orang-orang di hadapan saya. iya, Ilmu apa yang kemudian yang saya miliki, yang saya pernah dapatkan dari guru-guru saya, atau kemudian pimpinan saya, kemudian bisa dirasakan juga manfaatnya oleh orang lain. iya, iya, Nah, iya, rupanya itu yang membuat,
sales itu hidup gitu dalam Iya, diri. Gitu ya Pak Farid iya, ya? iya, iya, Jadi, walaupun dulu 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 ya, dulu sebelum belajar tentang sales, kayaknya banyak orang tuh alergi gitu ya Pak ya? iya, Kalau iya, kemudian, "Ah, apa pekerjaannya sales," sales. gitu kan. Tapi Iya, rupanya kita semua adalah sales gitu ya. iya, Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang, mengikuti langkah kita, mhm, menggunakan produk kita, iya, menggunakan jasa kita, itu tidak lepas dari sales. iya, Betul, iya, Pak, ya? betul, betul, Seperti itu. betul, betul. Ini menarik ya. Iya, 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 Oke, iya, Pak Farid dari, obrolan kita dan, setelah banyak pengalaman ya Pak Farid ya, tadi apa yang Pak Farid, bayangkan setelah melalui 30 tahun? So, apa yang Pak Farid, inginkan setelah ini? iya. Mhm, Ya terus terang sih, mhm, Coach ya, mhm, 30 tahun mhm, tuh bagi saya pengalaman yang luar biasa sih. mhm, Kalau kita bicara dari prestasi, untuk diri sendiri nih ya, mhm, Coach ya, saya memenangkan kontes itu, kan banyaknya mhm, kontes itu trip ya, Coach ya. mhm. Itu lebih dari 25 negara, Coach, Wow! dapet dari kontes itu gitu loh Iya, ya. iya, iya. Nah, memang dengan perjuangan. Nah, Iya, cuman kalau ditanya sekarang apa yang ingin dilakukan mhm, itu, saya ingin lebih banyak berbagi sih, Coach. mhm, Saya ingin lebih banyak orang, eee, bisa berhasil tanpa walaupun nggak bisalah titik nol yang namanya stres itu, mhm, ya. Tapi dia bisa melakukannya dengan happy, mhm, ya, dengan tenang, ya, dan bisa mencapai mhm, apa yang, yang dia inginkan gitu loh, ya. Nah ini yang saya ke depan itu ingin lebih banyak berbagi, mhm, ya, dengan, para sales gitu loh, iya, dengan sales yang, lainnya. wah, Karena saya juga ya melihat ya kenyataan di lapangan gitu Coach ya, mhm, banyak leader kita atau sales kita, apa, pemimpin, kita, itu pimpinannya stres, bawahannya stres, ya. Akhirnya angka juga nggak dapet gitu iya, ya. iya, Nah mhm, ini yang saya ingin lakukan adalah banyak, berbagi, banyak sharing gitu ya, supaya bisa menjembatani antara, pemimpin dengan, mhm, tim sales-nya gitu mhm, loh. Ya mhm. supaya tujuan yang diharapkan itu bisa, tercapai gitu loh. Ah, Jadi iya, ya ingin lebih, banyak berbagi itu sih, oke. Coach, ya. Apalagi dengan, barangkali ilmu-ilmu yang pernah Pak Farid dapatkan ya. Betul, 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 Apa betul. contohnya Pak yang, menurut Pak Farid, selama berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan di ISQ, Mmm, apa yang Pak Farid rasakan sangat bermanfaat hingga akhirnya kok Pak Farid menyampaikan, "Saya ingin memberikan manfaat, memberikan orang bukan hanya mencapai target tapi bahagia," seperti itu ya? iya, iya. Apa contoh-contoh yang Pak Farid pernah dapatkan, dari kegiatan-kegiatan yang mungkin training-training ISQ, apa tuh yang Wah, itu banyak sih, Coach, ya. banyak ya? Banyak ya, contohnya ya dari coaching gitu ya, Heeh, ilmu coaching. Jadi saya tuh, oh ternyata tahu ya bagaimana mencarikan solusi mhm, bagi tim saya itu, ya, bukan dengan banyak bercerita, berceramah gitu loh. Justru dengan kita banyak bertanya ke mereka, mhm, apa, karena yang sebenarnya kalau di ilmu coaching ya, iya, Coach, ya, yang tahu menyelesaikan masalah itu adalah orangnya itu sendiri gitu loh. Jadi di situ saya, oh saya lebih banyak meningkatkan ilmunya untuk bertanya. Terus mendengar, mhm, ya. Karena anak-anak sekarang itu ingin didengar juga gitu mhm, loh, nggak selalu ingin diceramahi atau dinasehatin gitu loh. iya, iya, Jadi satu, ilmu bagaimana kita, mhm, bertanya, punya skill bertanya dan, punya, kemampuan untuk mendengar, mmm, ya. Nah ini bukan hanya diterapkan di, tim di kantor gitu kan, di rumah pun juga seperti itu dengan anak-anak iya, saya. Jadi satu, itu yang saya dapatkan itu, oh ternyata seperti ini ya yang harus dilakukan mhm, untuk bisa meningkatkan, semangat mereka, mhm, meningkatkan, performance ya, ya performan, kebahagiaan mereka mhm, gitu loh mhm, dari, coaching itu. Nah terus juga ya kalau ditanya
apa yang didapatkan ya. Jadi saya tahu sebenarnya, eee, mau kemana kita Hmm. ya, siapa kita ya, itu yang Mmm, ditekankan kan di training-training, ISQ ini gitu mhm loh ya. mhm. Nah, satu hal yang saya melihat adalah, ya kita hidup di dunia itu kan ingin apa yang terbaik itu adalah menjadi, orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang diajarkan kan, Iya. di sini kebermanfaatan Mhm. itu, ya. Banyak lagi sih coach Wah. yang yang saya dapatkan gitu Iya, ya. Pak Farid, kayaknya Heeh. cocok banget jadi seorang professional coach ya. Aduh, jauh lah Dan coach. ini yang membantu akhirnya kalau 3 aspek tadi yang guru kita Mhm, sering ajarkan ya, aspek IQ, EQ, SQ, maka, tiga-tiganya ini, akan memberikan dampak besar ya iya iya kepada Pak Farid, kepada, orang lain gitu, Pak, ya. iya Karena akhirnya kita dengan, tadi prinsip yaitu kita harus memberikan manfaat bagi orang lain. Kan iya itu iya artinya, bukan tentang berapa atau apa yang kita dapat, tapi adalah apa dan seperti apa kita bisa memberi bagi orang lain. Gitu ya, Pak betul Farid, ya. betul 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 Oke. coach. Iya iya Wah, ini iya menarik ya. Jadi, eee, di bagian akhir, obrolan kita rupanya saya bisa mengambil, eee, gambaran secara singkat bahwa ternyata seorang leader dalam memimpin timnya, khususnya adalah sales for leader, ini rupanya bukan sekedar tentang skill yang kita harus latih, betul ya, Pak? betul betul. Bukan tentang seberapa jauh kita hebat dalam menjual atau mempengaruhi tim, tapi adalah mindset kita sebagai seorang leader yang sangat penting dalam memiliki growth mindset kalau Pak Farid tadi sebutkan. Iya iya Sehingga bukan saja aspek, pencapaian secara performance atau angka, tapi iya juga, tim kita mereka happy, mereka memiliki performance yang hebat, tapi juga iya mereka iya bahagia, iya gitu iya ya. iya iya. Oke Pak Farid, wah obrolan pagi hari ini, sangat insightful. Saya jadi belajar banyak sama Pak Farid nih, bahwa ternyata sebagai seorang, sales leader, bukan hanya dalam pikiran dan kepalanya adalah tentang target dan pencapaian Iya saja. iya Tapi rupanya yang membuat Pak Farid memiliki, pencapaian yang luar biasa, membuat tim menjadi pemenang selama hampir 30 tahun itu, rupanya adalah menggabungkan aspek yang paling penting dalam hidup, yaitu bukan secara emosional, tapi juga adalah secara spiritual. iya Barangkali gitu iya. Pak Farid ya? Iya, saya juga terima kasih nih coach ya. Jadi banyak juga, hal yang saya Mhm. dapatkan dari coach Risman yang, sangat luar biasa nih coach. Iya, Iya iya baik, alhamdulillah. Oke teman-teman, nah ini tadi kita sudah lakukan yaitu obrolan esensial bersama pakarnya sales yaitu Pak Farid selama 30 tahun sebagai eksekutif yang berkecimpung dalam bisnis perbankan nasional. Nah, bila teman-teman merasakan, manfaat dari insight pagi hari ini dalam obrolan esensial, jangan lupa ya klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.